Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah atas segala nikmat iman dan nikmat Islamnya. Kita bisa kuliah kembali di sesi hari ini, hari Kamis pertengahan bulan Syawal. Saya lupa tepatnya tanggalnya. Alhamdulillah, semoga kita bisa Allah mudahkan ya untuk bisa berpuasa 6 hari bulan Syawal sebagai pelengkap dari puasa kita di bulan suci Ramadan. Tentunya kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang merupakan guru terbaik kita, dosen terbaik kita, yang mengajarkan kita untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat ya. Jadi kalau apa yang diajarkan dosen guru sekarang itu adalah turunan ya, kayak sub-sub ilmu ya. Tapi ilmu utamanya adalah ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah melalui Al-Quran dan hadis. Itu yang ilmu yang paling utama. Kita harus utamakan di sana ya. Oke, lanjut. Insya Allah di hari ini kita masuk di sesi ke berapa ini ya? Saya lupa. Sesi kedua setelah UTS lah ya. Sesi kedua setelah UTS. Kalau kemarin kita ngomongin masalah terkait anggaran biaya overhead pabrik, sekarang kita ngomongin anggaran variabel ya. Semua yang saya sampaikan ini terkait tidak berhubungan langsung dengan akuntansi ya. Cuman ini berhubungan terkait kebijakan. Karena yang membedakan antara ekonom, kembali saya samakan, karena kita jurusan ekonomi syariah. Jadi outputnya adalah ekonom. Jadi seorang ekonom itu harus bisa melihat berbagai macam metode. Jadi apa yang dia pilih? Jadi sebagai manajer, sebagai ekonom, dia akan melihat dari metode yang ada, berdasarkan fenomena yang dia tangkap di lapangan, di perusahaan, di tempat dia bekerja, dia harus pakai metode apa. Nah, hari ini kita akan ngomong terkait anggaran variabel. Nah, ini hari simple aja ya, karena kalau terlalu banyak materi bingung juga ya. Jadi simple saja, ada 4 poin yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Pertama adalah definisi anggaran, manfaatnya, terus faktor-faktornya yang harus diperhatikan dalam anggaran variabel, dan keempat adalah metode pemisahan variable cost dan fixed cost, atau pemisahan biaya variabel dan biaya tetap ya. Bagaimana kita memisahkan mana ini tetap, mana yang variabel ya. Intinya di situ poinnya. Yang penting teman-teman bisa ngerjain ini ya. Paham definisi, manfaat, apa yang harus disiapkan kalau menyusun anggaran variabel, bagaimana cara ngerjainnya. Itu aja poinnya. Oke, anggaran variabel secara definisi ya, menurut Ellen Christina dan M. Fuad 2012 adalah sebuah rencana atas skema pengeluaran menunjukkan bagaimana setiap pengeluaran bergerak sesuai dengan pergerakan tingkatan aktivitas pada kurun berikutnya dan pada reference range tertentu. Jadi intinya adalah prinsipnya itu adalah konsep variabilitas ya. Jadi dia sangat berhubungan, poinnya itu adalah anggaran variabel ini berhubungan sekali dengan tingkat kegiatan tertentu. Pada kegiatan X di marketing penyakitan apa, bagian produksi penyakitan apa, atau bagian HRD penyakitan apa. Misalnya HRD ada kegiatan terkait pelatihan gitu kan. Pelatihan itu ada anggarannya mungkin dari dianggarkan dalam perencanaan perusahaan kan. Ada pelatihan karyawan selama setahun itu ada 2 kali pelatihan. Nah, anggarannya itu kan umum sekali, dianggarkan sama perusahaan. Nanti ketika kegiatan itu dilaksanakan itu ada anggaran detailnya, berapa biaya snacknya berapa, biaya pembicaraan berapa, sewa ruangan berapa, sewa kursi, sound system segala macam, banyak itu banyak sekali. Nah, itu yang harus kita pilihkan dalam anggaran variabel seperti itu ya. Jadi berdasarkan tingkat kegiatan, karena ketika kegiatan itu dilaksanakan biasanya itu akan banyak perubahan, ada perubahan harga itu kan. Ada biasanya biaya sewa ternyata sekarang tuh turun ya. Kalau kita lihat sewa gedung, sewa kantor itu lebih turun ya dibanding dulu ya, karena sekarang gara-gara corona nih orang jarang yang menggunakan gedung gitu kan, takut kena satgas kali ya. Nah, jadi itu ada faktor seperti itu. Jadi ternyata di lapangan ketika kegiatan itu yang dilaksanakan ada penurunan biaya. Jadi penyesuaian biaya itulah itu yang masuk dalam anggaran variabel ya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini konsep kualitas biaya itu adalah di mana biaya dapat dihubungkan dengan tingkat kegiatan ya, levelnya seperti apa ya. Kalau kayak marketing, levelnya apakah dia level marketing untuk kategori lokal, nasional, atau internasional, atau itu bisa dikategorikan ya. Terus anggaran variabel mengenai masing-masing disebutnya karena perubahan tingkat kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Itu yang saya samakan ya, karena biasanya ada perubahan di lapangan seperti itu. Manfaatnya apa sih? Sebenarnya manfaatnya ada 2 ya. Manfaatnya ada 2 secara umum dan 2 secara khusus. Yang saya tebalkan ini adalah, ini bisa kalian ya, yang saya tebalkan ini adalah manfaat secara umum ya. Dia aja bisa mengkalkulasi cadangan beban yang harus ditanggung perusahaan dalam melaksanakan itu berapa sih gitu kan. Dan yang kedua adalah penyesuaian beban budget ya. Jadi dia gampang untuk menyesuaikan beban budgetnya kalau ada perubahan.
Makanya biasanya setiap orang menganggarkan, kalau teman-teman walaupun jadi seorang manajer, seorang ekonom harus tahu ya, setiap bagian keuangan menganggarkan itu biasanya ada 3 tingkatan, misalnya tingkat yang optimis, ada yang normal, ada yang pesimis gitu ya misalnya. Terus yang optimis itu biasanya dia anggarannya maksimal gitu kan, maksimal banyak gitu, tinggi gitu kan. Kalau normal dia ya mungkin berdasarkan record tahun-tahun lalu anggarannya segitu segitu disesuaikan. Kalau pesimis dia melihat tahun depannya akan corona lagi nih, orang bakalan offline online lagi nih, otomatis pendapatan perusahaan mungkin akan menurun, jadi dia kasih anggaran di bawah calon anggaran tahun lalu ya, tahun lalu. Jadi di bawah anggaran itu karena dia pesimis terhadap ekspektasi ekonomi di tahun yang akan datang. Dan yang ketiga, keempatnya adalah manfaat secara khusus, yaitu dapat menghitung anggaran departemen ya. Jadi secara departemen itu akan detailnya akan lebih kelihatan dan akan menjadi pedoman ya target biaya pengeluaran bila banyak aktivitas dikoreksi. Jadi ketika kita bagian keuangan mengeluarkan suatu biaya itu kan ada targetnya, berapa maksimal biayanya harus habis, berapa minimalnya seperti itu. Nah, apabila ada koreksi itu akan kelihatan koreksinya berapa seperti itu. Itu manfaatnya. Nah, ada 2 faktor yang harus diperhatikan ya. Pertama yaitu pemilihan activity base. Ini poin ketiga yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang kedua adalah penentuan relevan range. Ya. Jadi 2 poin ini harus diperhatikan, sangat diperhatikan teman-teman kalau teman-teman mau buat anggaran variabel. Aktivitas apa sih? Aktivitas itu bahasa Indonesia adalah satuan kegiatan ya. Nah, kegiatan ini harus menunjukkan hubungan yang betul kuat antara biaya dengan tingkat kegiatan. Jadi kalau kita salah menentukan satuan kegiatannya, maka kita pastikan akan salah menentukan anggaran variabel ya. Ini sangat penting sekali. Jadi kita harus pakai satuan kegiatannya apa gitu kan. Cirinya adalah yang saya beri tanda plus-plus ini adalah dia mudah dipahami dan dicerna. Dapat mengukur naik turunnya tingkat pendapatan ya, tingkat kegiatan ya. Sekecil mungkin dipengaruhi oleh faktor lain selain output dan tingkat kegiatan. Jadi nggak boleh dia dipengaruhi oleh variabel lain ya. Contohnya apa? Contohnya adalah jam SIM misalnya. Ini bisa diukur. Misalnya untuk menghasilkan output sekian kita butuh berapa jam ya, direct motion hour. Jadi jamnya berapa lama gitu kan. Nah, jelas angkanya jelas berapa jam gitu kan. Jam kerja daripada apa namanya ini? Jam kerja daripada labor itu karyawan gitu ya. Ini bisa kita kembangkan ya. Misalnya kalau tadi saya bilang teman-teman biasanya kalau mahasiswa biasa ada kegiatan itu kan, kegiatan pelatihan lah atau apa gitu kan, seminar lah gitu kan, itu kan ada jamnya. Nah, jam itu akan menentukan biaya sewa. Misalnya sewa gedung itu kan ada berapa jam, sewa gedung selama berapa jam itu berapa angkanya, akan keluar angkanya situ, itu terukur gitu kan, ada ukurannya gitu kan. Atau kita menyewa pembicara, menghadirkan pembicara tentu yang terkenal gitu kan, atau menghadirkan artis ya. Nah, itu berapa itu biaya apa namanya itu, tarif per jamnya berapa seperti itu. Nah, itu harus jelas, angkanya jelas. Jadi per jam gitu kan. Atau jam kerja langsung atau jam reparasi langsung. Ini ya secara umum ya. Ini kan karena ini sangat apa ya, contoh-contoh yang saya berikan ini sangat berkorelasi dengan perusahaan yang bergerak di bidang barang ya. Tapi bisa juga dalam bidang jasa ya. Reparasi kayak kita wedding organizer itu ada reparasi juga, perbaikan dari alat-alat gitu kan. Kilowatt per jam. Nah, itu kalau seandainya bisa juga kalau ini ya dia kendaraan gitu ya, atau dia listrik gitu ya. Pemakaian listrik itu juga bisa kuatkan hubungannya listrik ya. Misalnya untuk memproduksi barang ini kita butuh mesin yang bekerja selama 2000 jam. Selama 2000 jam ini akan menghabiskan berapa kilowatt listrik seperti itu. Nah, itu juga akan, karena ini kan akan biaya listriknya juga akan berarti kan. Termasuk kalau kita kembangkan lagi lebih dalam, bisa berapa kubik air juga masuk. Kalau kita mau hitung biaya PDAM misalnya. Untuk menghasilkan apa ya, misalnya yang untuk laundry lah, usaha laundry gitu kan, untuk mencuci pakaian sebanyak 1000 pakaian itu menghabiskan berapa kubik air gitu. Nah, itu bisa dihitung ya, jadi jelas, hitungan jelas berapa kubik, dan 1 kubik air itu harganya di PDAM berapa gitu. Nah, itu disesuaikan ya. Yang biasanya berubah ya. Kita tahu sekarang ini harga suka naik turun nih, harga listrik naik ya, biasa naik jarang turun ya, seperti itu.
Sama kayak harga bensin gitu juga berubah ya. Berapa bensin gitu ya, berapa liter itu juga bisa dihitung. Yang kedua adalah itu bisa dipahami ya, itu namanya activity base, satuan kegiatan ya. Yang kedua adalah penentuan relevant range. Relevant range itu apa sih? Yaitu suatu interval yang dinyatakan dengan tingkat output tertentu, di mana anggaran variabel yang bersangkutan masih dapat dipakai atau masih berlaku. Relevant range perlu ditentukan karena biaya tetap dan variabel per unit dapat berubah pada tingkat output tertentu. Jadi gini, karena biaya itu bisa berubah di tengah jalan, saya bilang kan. Ketika kegiatan pelaksanaan biaya itu bisa berubah, kita harus bisa bikin range terendah sama range tertingginya berapa gitu kan. Misalnya saya mau buat seminar, workshop lah gitu, masih teman-teman masih mau bikin pelatihan untuk nasional, pelatihan apa tuh, pelatihan coding atau pelatihan tentang wakaf lah, sekarang lagi ramai wakaf nih, pelatihan tentang wakaf atau pelatihan tentang ilmu waris. Pelatihan tentang ilmu waris itu dibuat target pesertanya berapa, anggaran maksimal, anggaran minimalnya berapa. Misalnya kita target 100 peserta, anggaran minimal yang harus disiapkan adalah sebanyak 10 juta gitu. Anggaran maksimalnya itu adalah 20 juta. 20 juta itu berarti udah bagus banget gitu ya. 20 juta udah bagus banget, semuanya udah bagus, ini sudah bagus. 10 juta itu adalah angka minimal, jadi nggak boleh di bawah 10 juta, itu angka minimal sekali yang harus disiapkan seperti itu. Jadi kalau nyari sponsor harus minimal sampai 10 juta seperti itu ya. Itu range-nya berarti antara 10 sampai 20 juta rupiah seperti itu ya. Ini sengaja saya nggak tampilkan gambar ya, biar tulisannya lebih kelihatan ya. Kalau saya lihat kemarin tuh kalau pas ada gambar saya itu malah banyak tulisannya yang tutup ya. Semoga nggak tutup lagi. Oke, nah selanjutnya yang keempat, langsung kita ke inti daripada materi kita pada hari ini, yaitu bagaimana metode memisahkan antara fixed cost, biaya tetap dengan variable cost ya. Ada 3 metode ya. Pertama adalah metode taksiran langsung itu nanti kita bahas ya. Yang kedua adalah metode titik tertinggi dan titik terendah. Tadi kita tahu ya, ada relevant range-nya, kita acuannya adalah relevant range tadi. Yang ketiga adalah metode statistik. Kalau metode taksiran langsung itu biasanya dia disesuaikan dengan keluaran riset di institusi. Jadi biasanya gini, perusahaan itu biasanya ada perusahaan yang ada riset tertentu yang membuat riset ya. Jadi ada perusahaan luar swasta yang membuat riset, misalnya kayak ada BPS melakukan riset, hasil riset BPS enggak ya, atau misalnya ada kampus nih, dia melakukan riset di perusahaan X dibanding ya. Misalnya ada kan itu kan teman-teman kelasnya yang bikin skripsi di perusahaan X, itu kan keluarnya ada riset. Nah, itu hasil dari riset atau ada skripsi itu bisa menjadi menjadi acuan bagi perusahaan untuk menetapkan ini ya, variable cost sama variable tetapnya ya. Kalau sudah ada risetnya, kalau itu bagus ya. Jadi kalau mereka udah ada risetnya, ngapain saya sibuk-sibuk lagi kan? Karena udah ada mahasiswa yang ngerjain gitu kan. Nah, bisa ambil dari riset itu ya, bisa dari kampus, dari mana ya. Tapi biasanya kalau dia industrinya besar, perusahaan besar, itu mereka nggak dari mahasiswa ya. Emang hire dosen, jadi dosen di hire untuk menentukan, untuk meriset berapa variable sama fixed cost-nya ini. Biasanya ini perusahaan yang masih baru, misalnya kayak BUMN ya, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah ya, perusahaan yang sifatnya baru itu membutuhkan peran daripada akademisi biasanya untuk meriset berapa biaya awal variabelnya dan berapa biaya awal dan tetapnya. Ini biasanya dilakukan pada perusahaan yang baru mulai gitu kan, baru mulai jalan gitu kan. Itu butuh riset ya. Ataupun berdasarkan menganalisa informasi masa lampau gitu kan. Kalau dia sudah perusahaan itu jalan, itu juga bisa menganalisa dari informasi masa lampau. Kalau dia nggak punya research yang bisa menghitung dengan metode-metode lain, dia bisa melihat acuannya dari informasi masa lampau. Ini gampang sekali. Jadi lihat masa lampau ini rata-rata ya, walaupun perusahaannya itu atau rata-rata kampus pun saya lihat nih, yang saya pengalaman, kampus pun walaupun dia punya research untuk meriset dengan metode yang statistik lah, dengan metode yang riuh kayak gitu, yang ribet kayak gitu, tapi dalam prakteknya orang lebih suka cenderung melihat informasi masa lampau gitu. Jadi gampang ya, tinggal copy paste gitu bahasanya. Jadi anggaran tahun lalu copy paste aja untuk tahun depan gitu kan, bahas gampangnya gitu. Cuma disesuaikan, ada penyesuaian seperti itu, penyesuaian harga segala macam. Itu ada yang seperti itu ya, dan banyak yang seperti itu ya. Tapi itu semua tergantung daripada pimpinan.
Kalau pimpinannya orang statistik atau pimpinannya orang matematik biasanya nggak mau nih, dia harus punya angka yang lebih benar-benar robust gitu, yang kuat gitu ya, seperti itu. Bisa dipahami ya, ini metode taksiran langsung, jadi langsung ditentukan aja gitu, langsung kopas atau langsung nggak ambil dari set bahasa itu, ngambil dari set tertentu atau ngambil kopas dari tahun lalu, seperti itu, gampangnya seperti itu. Nah, yang metode kedua adalah metode titik tertinggi dan metode terendah. Bahasa kerennya itu high and low point method ya. Jadi, gampangnya metode ini adalah membagi pengeluaran tetap dan variabel sesuai hitungan saling berpengaruh antara dua jenis besaran hasil atau tingkat alias yang berlainan. Jadi, ada dua jenis besaran hasil atau tingkat alias yang berlainan. Di sini saya coba lihat ya. Kalau tadi kita ingat di poin ketiga bahasan kita pada hari ini, itu ada dua hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat anggaran variabel. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita tentukan dulu satuan kegiatannya apa. Nah, sekarang di sini di contoh ini, contoh ya, biar gampang dipahami. Saya ambil satuan kegiatannya adalah direct mesin hours. Jadi jam mesin langsung ya. Maka selanjutnya ditentukan reference range. Nah, reference range-nya berapa? Jadi untuk DMH itu ada 9.000 sampai 12.000 jam. Jadi saya bikin range untuk menghasilkan output, misalnya ingin produksi bulan ini pengen produksi apa tuh? Saya ngomong apa man? Misalnya perusahaan PT Bekas Sejahtera pengen memproduksi 10.000 rambutan goreng gitu kan? 10.000 bungkus rambutan goreng. Sebentar ya, ini ada yang nangis nih. Ya kembali, maaf tadi ada yang nangis. gendong anak bentar. Oke, lanjut ya. Tadi saya dimana tadi tuh? Oh ya, tadi ada satuan kegiatannya tentukan direct mesin hours. Selanjutnya untuk reference-nya yaitu antara 9.000 sampai 12.000 jam ya. Jam. Jadi ini adalah tentukan. Jadi untuk menghasilkan 10.000 contoh produknya adalah rambutan goreng. Jadi ada 10.000 bungkus rambutan goreng, itu bisa kira-kira bisa dihasilkan dengan penggunaan mesin selama 9.000 sampai 12.000 jam gitu ya. Jam. Ini kita tentukan ya. Selanjutnya tentukan biaya pengeluarannya. Kalau poin terendah, maksimal biaya yang kita keluarkan untuk untuk perawatan mesin ya segala macam, untuk maintenance-nya itu sekitar 5.200.000 ya. Paling minim gitu kan. Paling mahal itu adalah 6.400.000 rupiah. Nah, itu kan ini masukan dari bagian keuangan. Kalau yang tadi masukan dari bagian produksi, kita bisa range antara 9.000 sampai 12.000 jam. Sedangkan dari bagian keuangan cuma ngasih uang 5.200.000 sampai 6.400.000 ya, maksimal seperti itu. Maka di sini kita buat table seperti yang kita lihat di sini ya. Ini tabelnya. Kita lihat di sini. Nah, untuk menghitung beban variabel per unit barang ya, berarti 1.200.000. Jadi selisih antara biaya maksimal ya, 6.400 dikurangi 6.400. Ya. Kalau kita lihat dalam tabel ini, jadi kita menghitung selisihan dulu ya, selisih antara DMH-nya jam antara maksimal sama yang minimal, dapatlah angka 3.000 di sini ya. 12.000 dikurangi 9.000 dapatlah 3.000. Sedangkan untuk kategori biaya di sini ada 6.400 dikurangi 1.200 dapatlah angka 1.200. Nah, angka inilah yang akan digunakan untuk menghitung beban biaya variabel per unit ya. 1.200 dibagi 3.000 dapatlah angka 400 rupiah seperti itu. Nah, bagaimana untuk biaya tetap? Jadi kalau kita lihat di sini, kalau anggaran biaya maksimal tadi kan 6.400 ya, yang dikasih oleh keuangan. Berarti kita lihat di sini anggaran variabelnya ini bukan biaya tetap aja ya. Ini adalah penghitungan bagaimana kita memisahkan antara biaya tetap dengan beban tetap dengan biaya variabel ya, dengan biaya variabel. Jadi kita pisahkan di sini. Jadi dari angka 6.400 ini berapa yang biaya tetap, berapa yang biaya variabel gitu kan. Ini 12.000 dari mana tadi? Kalau ingat tadi 12.000 itu adalah angka maksimal ya, angka maksimal jam yang digunakan dalam DMH tertinggi ya untuk ini.
ya. Harapan range-nya kan paling maksimal 12.000, paling rendahnya adalah 9.000 ya. Ya. Ini 12.000 dikali 400 rupiah. Dapatlah angka 4.800.000. Ini adalah biaya variabelnya. Ini 4.800 ini sebagai biaya variabel. Dan biaya tetapnya adalah sama, yaitu 1.600.000. Berarti 6.400.000 dikurangi 4.800.000 dapatlah 1.600.000. Bagaimana dengan kalau anggarannya rendah gitu kan? Anggaran rendahnya kalau kita lihat di sini adalah 5.200.000 gitu kan, 5.200.000 ya. Berarti kalau kita lihat di sini, kalau lihat jamnya berarti cuma 9.000 kali 900 dapatlah angka 3.600, sama dikurangi dapatlah biaya tetap yang sama dengan maksimal ya 1.600.000 seperti itu ya. Oke, insya Allah ini bisa dipahami. Kalau tidak bisa yang lain bisa diulang lagi di video ini. Selanjutnya untuk menjadi statistik, nah ini metode yang ketiga yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Mengapa regalis silinder penganalisis ini menyebutkan informasi pengeluaran dengan hasil pada masa-masa lampau agar bisa dikenali bagaimana pengeluaran akan berganti. Nah, intinya kita langsung ke contoh aja ya. Kalau contohnya seperti ini. Nah, contoh kegiatannya tetap ya. Ketika kita membuat anggaran variabel, kita harus menentukan dulu satuan kegiatannya. Kalau tadi adalah direct machine hours, yaitu jam mesin langsung. Sekarang kita akan coba pakai direct repair hours. Itu biaya perawatan ya, pemeliharaan lah bahasanya gitu. Di sini ada beberapa jenis biaya ya yang diberikan oleh bagian pemeliharaan. Biayanya adalah pertama adalah gaji karyawannya relatif sama ya. Jadi gaji itu biasa tetap, itu nggak berubah, sama mau berapa jam ini sama biasanya ya. Nah, bahan pembantunya itu yang beda-beda ya. Kalau makin lama makin mahal gitu ya. Lain-lain itu juga akan mahal. Nah, kita lihat di sini gajinya sama, range-nya ini dibikin range yaitu antara 10.000 jam sampai 16.000 jam ya. Ini range-nya di sini ya. Lapangan range-nya di sini. Ya. Ada bahan pembantu, ada lain-lain. Nah, ini lebih agak kompleks dari yang contohnya tadi. Soalnya ada dua, yaitu rumus probabilitas sama kayak tadi yang saya jelaskan di dalam metode sebelumnya. Kurang lebih sama lah gitu ya. Yang kedua adalah mengetahui pengeluaran yang tersedia bila mana dapatnya pemeliharaan mengajar tingkaran 15.200. Nah, ternyata aktualnya ketika dikerjakan itu cuma menghabiskan 15.200 hours ya. Jadi kan kita nggak tahu nih. Ini kan kita cuma ngasih batas maksimal, batas minimalnya 10.000 jam, maksimalnya 16.000 jam. Ternyata ketika dilaksanakan cuma menghabiskan 15.200 ya. Jadi angkanya nggak ada di sini, berarti dia tapi tetap ada dalam range. Range antara 10.000 dan 16.000. Jadi dia data aktualnya cuma menghabiskan 15.200 ya, 15.200 seperti ini. Bagaimana kita mengerjakannya? Nah, kita lihat. Pertama untuk jawaban nomor 1 sama kayak tadi rumusnya ya. Kita tentukan dulu total biaya titik maksimalnya berapa ya. Di 16.000, ini kan range-nya adalah 10.000 sampai 16.000 ya. 16.000 ya dikali dengan itu ya, dengan angka tadi ya, dapatlah angka 189.000 dan 144.000 ya 10.000. Jadi kalau kita lihat 189.000 ini adalah biaya bahan pembantunya ya, biaya bahan pembantu dan 144.000 juga adalah biaya bahan pembantunya pada tingkat jam 10.000 dan 16.000. Kita lihat selisihnya berapa, sama kita lihat caranya ya. Jadi kita cari selisihnya. Nah, selisihnya adalah Rp45.000. Nah, Rp45.000 ini ya, 45.000 dibagi dengan selisih dari DRH-nya ya, dari jamnya. Selisih jam, selisih biaya yang tadi dibagi dengan selisih jam, dapatlah angka Rp7,5. Jadi biaya variabelnya adalah Rp7,50 ya. Per ini ya, per DRH, per jamnya adalah Rp7,5. Nah, total biaya variabel tingkat maksimal. Jadi pada tingkat maksimal kita bisa lihat kan tingkat maksimal kan kalau kita lihat range-nya tadi antara 16.000 sampai 10.000, dari 10.000 sampai. Jadi kalau tingkat maksimal total biaya yang harus disiapkan untuk variabel saja itu adalah Rp120.000. Jadi kalau kita pisahkan dari angka ini, dari 189.000 ini ya. Ini 189.000. Ini kan pada maksimal ya. Kita pisahkan mana yang tetap dan variabel, dapatlah angka yang variabel adalah 120.000 yang variabel dan yang tetap adalah Rp69.000 seperti itu ya.
Nah, ini udah kelihatan nih untuk kategori bahan pembantu. Jadi bahan pembantu yang tetap harus dananya harus ada tuh 69.000 kita siapkan maksimal. Untuk variabel adalah Rp120.000 seperti itu. Nah, bagaimana total biaya lain-lain? Kalau kita lihat di kolom ketiga itu ada biaya lain-lain ya. Biaya lain-lain itu semi variabel ya, yang mungkin unexpected lah gitu, yang tidak mungkin tidak diperhitungkan, tapi itu ada biasanya. Ya, atau biasanya biaya ongkir misalnya kan, ongkir bahan baku, bahan spare part gitu ya, kita nggak tahu macam-macam gitu. Nah, itu kita lihat juga range-nya. Range-nya kalau kita lihat tadi, kalau dia angkanya maksimal itu biayanya adalah 42.000 ini ya. Kalau kita lihat tabel sebelumnya ya, itu 42.000. Kalau dia range-nya adalah di 10.000 di RH, itu adalah 30.000 ya. Jadi kalau range-nya ada di 16.000 di angka maksimal 42.000, kalau di angka minimal 10.000 adalah 30.000 ya, ada 30.000 ya. Nah, itu kita kurangi, dapatlah untuk mencari selisihnya, dapatlah angka 12.000. 12.000 sama kayak tadi rumusnya, dibagi dengan selisih jamnya. Bagi dengan selisih jamnya dapatlah angka Rp2. Jadi kita dapat dua angka di sini. Untuk kategori bahan pembantu, biaya variabelnya adalah Rp7,5 per jam. Untuk kategori lain-lain atau biaya semi variabel, itu untuk biaya variabel per jamnya adalah Rp2. Seperti itu. Jadi kalau kita kalikan 16.000 di angka maksimal tadi ya, 16.000 di angka maksimal, 16.000 kali 2 sama 32.000. Jadi untuk kategori biaya lain-lain itu 32.000 itu adalah biaya variabel ya. Ini kalau kita kembali ini ya, jadi 32.000 ini 42.000 ya. Dari 32.000 dari 42.000 ya. Jadi dari 42.000 ini di angka maksimal, 32.000-nya adalah tetap. Ini susah sekali nulis di sini ya, tetap ya. Tetap gitulah ya, kelihatan bacanya. Tetap, dan 10.000-nya adalah variabel. Seperti itu ya. Maaf, salah saya maaf. Jadi yang 32.000-nya adalah variabel, sedangkan yang tetapnya adalah 10.000. Maaf ya. Yang ini adalah variabel dan yang tetapnya adalah 10.000. Karena tadi kan duanya kan adalah biaya variabel per jamnya ya. Jadi 32.000 yang variabel dan 10.000 yang tetap. Dan kalau kita jumlahkan angkanya sama ya, Rp42.000. Ya, demikian itu jawaban untuk nomor 1. Nah, ternyata dalam prakteknya yang terjadi adalah bagian maintenance itu hanya menghabiskan 15.200 jam tadi ya, di soal nomor 2 ya. Bagaimana kita menyesuaikan angkanya? Kita lihat. Jadi kita lihat gajinya tidak berubah ya, tidak ada perubahan dalam gaji. Jadi yang kita ambil adalah dari bahan pembantu. Kalau kita lihat tadi di bahan pembantu, itu biaya tetapnya 69.000 ya, benar ya, 69.000. Biaya tetapnya lain-lain tuh semi variabel juga 10.000. Sedangkan untuk biaya variabelnya Rp7,5 dan ininya untuk lain-lain Rp2 tadi ya, diambil dari jawaban nomor 1 tadi ya. Ini totalnya adalah Rp9,5. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata data aktual yang dipakai adalah 15.200. Berarti kita masukkan dalam rumus 179.000 sebagai biaya tetap ditambah dengan biaya variabel ya. Biaya variabel persatuan per jamnya adalah Rp9,5 ya, Rp9,5. Ternyata data aktualnya adalah 15.200 jam. Berarti tinggal 9,5 tadi. 9,5 ini dikali dengan 15.200. Dapatlah angka. Ya, angkanya di total dapatlah ditambah dengan biaya tetap dapatlah angka 323.400. Selesai ya. Jadi yang tetapnya tidak berubah, tapi yang berubah hanya biaya variabelnya saja. Demikian, saya kira ini cukup mudah untuk dipahami dan cukup mudah untuk dikerjakan, tidak terlalu banyak ya. Semoga yang penting teman-teman bisa paham apa definisinya, manfaatnya, apa yang disiapkan kalau mau bikin anggaran variabel dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, untuk pemantapan materi kita pada hari ini, silakan teman-teman bisa mengerjakan latihan di sini ya. Insya Allah soalnya sama kayak tadi ya. Ini direct, kalau tadi pakai direct per hours, ini direct mesin hours ya. Ya, itu ada angka-angka di sini, silakan sama, gaji tidak berubah, silakan teman-teman perhatikan aja yang bahan pembantu dan lain-lain ya. Nah, semuanya sama insyaallah. Demikian, saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, bisa meningkatkan kapasitas produksi usaha masing-masing atau bisa membantu teman-teman saat mengambil kerja nanti. Demikian, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.